Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun, amin amin ya rabbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan satu kisah dari penulis asal kota Bandung, Jawa Barat, yaitu Bang Sidik. Kisah-kisah dari Bang Sidik ini selalu horor dan mencekam banget ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe, bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Budak horor on! Tetangga sebelah rumahku, setan. Di sebuah jalanan yang penuh dengan kendaraan, ada sepasang suami istri yang nampak bahagia. Mereka adalah Dewi dan Bima yang berkendara dengan sepeda motor tuanya ke sebuah perumahan yang ada di sudut kota. Mereka akhirnya mendapatkan rumah yang murah untuk mereka tinggali sebagai sebuah keluarga. Rumah yang sudah diidam-idamkan setelah mereka menikah. Bima dan Dewi tidak peduli dengan kondisi perumahan yang lumayan jauh dari tempat kerja mereka, karena mereka hanya ingin mendapatkan rumah hunian yang nyaman dan jauh dari keramaian. Mereka juga mendapatkan harga yang murah untuk rumah yang akan mereka tinggali, sehingga mereka bersemangat untuk pindah di hari ini. Apalagi Dewi yang sudah 8 bulan ini mengandung, sehingga ia membutuhkan tempat tinggal yang baru untuk anak yang akan lahir sebentar lagi. Dan itu membuatnya semakin senang atas apa yang ia dapatkan sekarang. Setelah berkendara cukup lama, mereka akhirnya masuk ke sebuah perumahan yang lumayan besar, sebuah perumahan subsidi yang sudah dibangun puluhan tahun yang lalu. Bima dan Dewi melihat perumahan itu nampak banyak yang kosong, beberapa bahkan banyak rumah-rumah yang dijual dan tidak terawat. Mungkin karena faktor akses jalannya yang jauh, serta ada alasan lain yang membuat perumahan ini sedikit sepi. Hanya ada beberapa blok yang nampaknya masih dihuni oleh beberapa keluarga yang ada di perumahan ini. Dan ketika mereka berdua sampai di rumah yang akan mereka tempati, di sana tidak ada satupun penghuni lain di blok itu selain rumah mereka. Sebenarnya, ketika survei, Bima sedikit meragukan hal ini karena mereka akan kesepian akibat tidak ada tetangga yang tinggal di blok tersebut. Tapi Dewi nampak memakluminya, karena hanya rumah ini saja yang sesuai dengan uang yang mereka kumpulkan selama beberapa tahun ketika mereka bekerja di tengah kota. Tak lama setelah sampai di sana, Dewi turun dari sepeda motor dan melihat rumah tersebut dari halaman depan. Rumah itu terlihat sangat terawat, bahkan catnya pun terlihat baru dan tidak terkelupas, seperti rumah ini direnovasi terlebih dahulu sebelum dijual. Karena melihat rumah-rumah yang lain yang kondisinya nampak rusak dan tidak terawat sepanjang jalan. Sambil menunggu mobil angkutan barang yang membawa barang-barang mereka, Dewi melirik ke sebuah rumah yang tepat berada di sebelah rumahnya. Sebuah rumah yang tampak berbeda dari rumah-rumah yang ada di blok ini. Desain dari rumah itu nampak seperti rumah biasa, bahkan mungkin bisa disebut rumah yang sudah sangat tua. Dia tahu bahwa sebenarnya rumah itu adalah rumah warga pemilik tanah di perumahan ini yang menjual tanahnya ke pihak perumahan. Namun ketika dia menjual tanahnya, dia hanya membuat kesepakatan bahwa rumahnya tidak boleh digusur, dan dia ingin rumah ini masih berdiri kokoh di antara blok-blok perumahan yang ada di sekitarnya. Rumah itu nampak kosong dan rapuh. Beberapa atapnya sudah ditumbuhi oleh lumut berwarna hijau dengan catnya yang mengelupas. Beberapa kaca di jendelanya nampak pecah. Lalu di sekitarnya nampak dipenuhi dengan rerumputan dan ilalang yang tinggi, sehingga tampak berbeda dengan rumah yang akan ia tinggali sekarang.
Entah mengapa rumah itu ditinggalkan, namun katanya mereka adalah keluarga yang tidak memiliki keturunan sehingga ketika pemilik rumah itu meninggal dunia, rumah ini jatuh kepada saudaranya dan saudaranya enggan untuk menempati rumah itu hingga sekarang. Setelah hampir 20 menit mereka menunggu di depan rumah baru itu, akhirnya mobil yang membawa barang-barang mereka datang dengan semangat. Bima menurunkan kardus-kardus dari mobil itu dibantu dengan supir dan kenek yang menurunkan beberapa barang yang lumayan berat untuk isi rumah mereka. Sambil tersenyum, dia melirik ke arah istrinya yang duduk sambil mengusap-usap perut besarnya. Akhirnya, kita bisa punya rumah sendiri ya, Mah, katanya sambil tersenyum lebar. Dewi membalas ucapan suaminya dengan senyuman sambil melihat suami dan orang-orang yang menurunkan barang di rumahnya. Dia kembali melirik ke rumah yang ada di sebelahnya. Entah mengapa, seperti ada sesuatu yang membuatnya terus menatap rumah itu, mungkin karena bentuk rumahnya yang tampak berbeda dari rumah-rumah yang ada di blok ini. Belum lagi, rumah itu nampak sangat tua. Bahkan saking tuanya, dia bisa melihat kamar mandi yang terpisah di belakang sana lengkap dengan sumur tua yang tertutup oleh papan bambu yang sudah lapuk dimakan usia. Namun, setelah menatap rumah itu selama beberapa menit, dia merasa seperti ada sesuatu yang aneh di rumah tersebut, seperti ada yang mengamatinya dari balik jendela yang pecah ke arahnya. Entah itu hanya perasaan atau memang ada yang sedang mengawasinya. Dewi hanya bisa memalingkan wajah dan melirik kembali ke arah suaminya yang masih fokus menatap barang-barang yang ada di dalam rumahnya. Setelah barang-barang itu sudah tersimpan rapi di tempatnya, Dewi akhirnya masuk ke dalam rumah. Hatinya sangat senang ketika melihat kondisi tempat barunya itu. Rumah itu terdiri dari ruang utama yang tidak terlalu besar, lalu ada kamar utama yang berada di sebelah kiri dan kamar anak yang ada di sebelahnya. Ada sebuah lorong kecil yang menghubungkan ruang utama ke dapur dan kamar mandi yang ada di belakang. Selain itu, ada sebuah jendela kecil di dapur yang berguna untuk mengeluarkan asap ketika sedang memasak di sana. Bima nampak kelelahan. Ketika ia selesai menatap barang-barang di rumah itu, ia pun duduk dan beristirahat sejenak di ruang utama. Sedangkan Dewi, dia berjalan ke arah dapur, mencoba untuk membawakan minuman dingin bagi suaminya. Suasana dapur dan kamar mandi di rumah itu benar-benar terasa nyaman. Sepertinya pemilik sebelumnya benar-benar merenovasi rumahnya hingga nampak baru sebelum dibeli mereka. Namun, ketika dia sedang menuangkan air ke dalam gelas, tiba-tiba saja ada hawa dingin yang terasa olehnya dari arah jendela. Udara itu terasa berbeda, sehingga ia nampak sedikit menggigil. Hal itu tentu saja membuat dirinya melirik ke arah jendela, dan dari dalam dapurnya, jendela itu bisa langsung melihat kondisi belakang rumah tua itu dengan kamar mandinya yang sudah dipenuhi oleh rebutan. Tanpa ada rasa curiga, dia langsung menarik jendela itu dan menutupnya. Lalu tak lama kemudian dia kembali lagi ke ruang utama untuk memberikan minuman kepada suaminya. Rumah baru yang mereka tempati nampaknya benar-benar membuat mereka nyaman. Meskipun hanya keluarga mereka saja yang tinggal di blok ini, namun tampaknya mereka tidak peduli. Apalagi Dewi dan Bima memang seorang pekerja dan rumah hanya sekedar menjadi tempat beristirahat untuk mereka berdua ketika malam. Dewi tampaknya sedang sibuk mempersiapkan cuti kehamilannya, sehingga dia bolak-balik ke tempat kerjanya dan sering beristirahat duluan di dalam rumah itu hingga pagi menjelang. Sedangkan Bima, dia nampak fokus dengan sisa tabungannya dan pekerjaan sampingannya karena mereka sudah memiliki kesepakatan bahwa Dewi akan fokus di rumah ketika anak mereka lahir, hingga Bima harus mencari penghasilan baru di luar pekerjaannya sekarang. Tak terasa, 1 minggu pun berlalu. Dewi akhirnya sudah mengantongi surat cuti selama 3 bulan dari atasannya, sehingga dia kini tinggal di rumah sendirian, sedangkan Bima berangkat bekerja dan meninggalkannya di sana. Suasana di blok perumahan itu nampak nyaman.
Tidak ada kebisingan, tidak ada sepeda motor atau kendaraan lain yang lewat, hanya dirinya dan rumahnya yang nyaman. Namun, entah mengapa, tepat ketika dia sedang tidur siang di dalam rumah itu, tiba-tiba saja dia terbangun dengan suara ketukan dari jendela dapur. Suara itu terdengar samar, seperti orang yang sedang mengetuk jendelanya beberapa kali sehingga ia terbangun dari tidurnya. Dengan kondisi perut yang semakin membesar, Dewi nampak kesulitan untuk bangun. Dia harus berhati-hati karena takut bayi yang ada di dalam kandungannya kenapa-napa apabila terburu-buru pergi ke dapur. Siapa sih yang ketuk-ketuk jendela? Gumam Dewi sambil menggerutu. Dengan perlahan, dia keluar kamar dan pergi ke arah dapur. Namun, ketika dia sampai di dapur, dia tidak menemukan apapun di sana. Malah dia hanya melihat jendela dapur yang terbuka sehingga hawa dingin masuk ke dalam rumahnya. Dewi sempat melirik ke belakang rumah tua yang ada di sebelah. Namun dia benar-benar tidak melihat apapun di sana. Bahkan tidak ada jejak manusia yang mengetuk-ngetuk jendela tersebut. Mungkin itu angin yang nerbangin rerumputan dari rumah sebelah sehingga terdengar seperti ketukan, katanya sambil menggelengkan kepala. Sambil menguap karena dia masih mengantuk di siang itu, akhirnya dia menarik lagi jendela itu agar tertutup rapat. Namun tepat ketika dia menutup jendela tersebut, dia menemukan jejak tangan yang berbekas dari jendela itu. Itu seperti telapak tangan yang menempel di kaca jendela, dan hal itu membuat dirinya langsung membuka jendela tersebut dan melirik kembali ke arah rumah tua itu. Apa ada yang jahil ya sekitaran sini? Katanya sambil menutup kembali jendela tersebut. Suara ketukan yang selalu muncul di siang itu rupanya tidak muncul dalam satu hari saja. Selama 3 hari Dewi tinggal di rumah itu, dan 3 kali pula dia mendengar suara ketukan itu di jendela belakang. Semuanya selalu sama. Suara itu selalu terdengar ketika dia sedang tidur siang, dan ketika dia datang ke dapur, suara itu menghilang dan tergantikan dengan bekas telapak tangan yang membekas di jendelanya. Siapa sih? Ganggu orang istirahat aja deh, kata Dewi sambil menggerutu. Jujur, dia sebenarnya ingin tahu siapa mereka dan kenapa mereka melakukan hal itu. Apakah mereka anak-anak dari blok sebelah atau mereka dari kampung yang terletak di belakang perumahan ini? Pada awalnya, dia ingin bertanya kepada penghuni blok sebelah yang masih banyak dihuni. Namun, karena isi kandungannya yang semakin membesar, jadi dia tidak bisa berjalan jauh untuk sekedar berkunjung ke blok yang ada di sebelah bloknya. Di hari keempat, Dewi sengaja tidak tidur siang. Dia berusaha untuk menahan kantuk agar dia bisa melihat siapa yang sering mengetuk jendela rumahnya. Hingga sore menjelang, tidak ada suara apapun dari jendela dapur. Bahkan saking penasarannya, dia duduk di luar rumah dan melirik ke arah belakang rumah tua yang ada di sebelahnya selama beberapa jam. Tidak ada apapun di sana. Bahkan hanya untuk orang-orang yang lewat di dekat rumah tua itu. Sebenarnya siapa yang mengetuk-ketuk jendelanya selama ini? Dewi sempat berpikir seperti itu ketika sedang duduk di depan rumahnya. Namun tak lama kemudian pandangannya tiba-tiba melirik ke arah rumah tua itu, dan dia nampak melihat sesuatu yang aneh di sana. Dia seperti melihat ada sesuatu yang mengintip dari jendela yang pecah dari dalam rumah itu. Hal itu seperti yang dia lihat ketika pertama kali pindah ke rumah ini. Namun sekarang tampak berbeda karena dia bisa dengan jelas melihat kedua mata yang menatapnya dan berkedip beberapa detik sebelum menghilang dari dalam rumah. Bukan hanya itu saja, bahkan dia mendengar suara orang yang melangkah di dalam rumah tersebut sebelum akhirnya ada hembusan angin sejuk yang terasa olehnya di depan rumah. Hal itu tentu saja membuatnya penasaran. Sebenarnya siapa yang dia lihat? Apakah itu adalah pemilik dari rumah tersebut, atau ada seseorang yang membuat rumah itu menjadi tempat tinggal, dan itu adalah orang yang mengetuk-ngetuk jendela rumahnya selama beberapa hari ini? Pada awalnya, dia ingin mencari tahu akan hal itu. Namun dia nampak ragu apabila dia berjalan sendirian ke sana. Sehingga mau tak mau dia pun harus menunggu suaminya pulang
Dan ketika suaminya pulang di sore hari, dia akhirnya menceritakan semuanya. Pada awalnya, Bima ragu dengan apa yang dibicarakan istrinya. Dia berkata bahwa rumah itu benar-benar kosong. Bahkan dia sendiri berkata jika ia pernah mengecek rumah itu ketika survei di tempat ini. Tapi Dewi berkata bahwa ia sudah beberapa hari mendengar ada sesuatu yang mengetuk-ngetuk rumahnya, dan itu membuat dia sedikit ketakutan atas apa yang dia dengar. Apa jangan-jangan ada orang gila ya? Atau gelandangan yang memanfaatkan rumah kosong itu untuk tempat tinggal? Tanya Dewi kepada suaminya. Dia juga mempertegas perkataannya dengan membicarakan sosok yang dia lihat dari balik celah jendela, sehingga Bima yang mendengar cerita tersebut akhirnya mengalah dan berkata bahwa besok dia akan mengecek rumah itu dan isi di dalamnya. Pada esok harinya, Bima akhirnya mulai mencari tahu atas apa yang ditakutkan oleh istrinya sendiri sebelum dia bekerja. Dia berjalan ke arah rumah tua itu di tengah-tengah matahari yang baru muncul dari ufuk timur. Dia berjalan perlahan melewati semak-semak dan rerumputan yang mulai meninggi di sebelah rumahnya. Sedangkan Dewi, dia menunggu suaminya di depan rumah, mencari tahu apa yang ada di dalam rumah tua itu sebenarnya. Bima nampak kesulitan untuk bergerak di antara semak-semak dan rerumputan yang ada di rumah tersebut. Dia merasa bahwa tidak ada satupun manusia yang masuk rumah ini karena tidak ada jejak kaki di sana. Begitu pula ketika dia melihat isi di dalam rumah itu lewat jendela yang sudah pecah. Di sana hanya terlihat sebuah ruangan kosong tanpa ada perabotan sama sekali di dalamnya. Yang ada hanya ada beberapa tumpukan kain seperti baju bekas yang sudah usang di sana, namun tidak ada satupun manusia yang tidur di dalam rumah tersebut. Apa yang dilihat seperti tidak cukup kuat untuk meyakinkan istrinya bahwa di sana hanyalah rumah kosong, sehingga dia mencoba membuka pintunya, dan ternyata pintu itu tidak terkunci ketika dibuka olehnya. Dengan perasaan yang sedikit merinding melihat rumah tua itu, dia akhirnya memberanikan diri untuk masuk. Dan ketika dia melihat seluruh ruangan tersebut, dia tidak menemukan apapun di sana. Yang ada hanyalah sebuah foto tua yang menggantung di dinding, yang dimana di sana ada seorang wanita yang sedang duduk di ruang tengah rumahnya sambil tersenyum. Setelah yakin bahwa tidak ada apapun di dalam rumah itu, akhirnya Bima kembali keluar dari rumah tersebut. Dia menutup kembali pintunya dan berjalan ke arah istrinya yang masih duduk di depan rumahnya. Tidak ada apapun di sana, Mah. Orang yang ganggu Mama selama beberapa hari ini nggak ada di sana. Ya mungkin itu cuma orang iseng aja. Jadi sudah ya, jangan dikhawatirkan lagi ya, Mah, katanya sambil tersenyum ke arah istrinya. Dewi hanya mengangguk pelan, seperti ada sebuah kelegaan yang ia rasakan ketika suaminya memastikan bahwa tidak ada apapun di dalam sana. Akhirnya mereka pun kembali masuk. Bima mulai bersiap-siap untuk bekerja, sedangkan istrinya menyiapkan makanan untuknya di dapur. Ketika sedang memasak, Dewi sedikit melirik ke arah belakang rumah tersebut dan memastikan bahwa itu adalah halusinasi belaka. Namun secara tiba-tiba dia melihat pintu belakang tiba-tiba terbuka secara perlahan, dan tak lama kemudian penutup sumur yang ada di belakang sana seperti terbang tertiup angin kencang. Ada rasa dingin yang ia rasakan dari sela-sela jendela dapur yang terbuka, dan hal itu membuat dirinya kaget. Dia melihat secara seksama ke arah pintu belakang yang terbuka, dan setelah melihat cukup lama tidak ada apapun di sana, sehingga dia menganggap bahwa suaminya lupa untuk merapatkan pintu belakang ketika mengecek rumah itu, sehingga pintu itu kembali terbuka sendiri ketika ada angin yang berhembus di sana. Setelah suaminya mengecek rumah tersebut di pagi itu, entah mengapa Dewi seperti tidak mau tidur siang di dalam rumahnya. Rasa khawatir akan ada sesuatu yang mengetuk jendela dapur membuatnya tetap terjaga. Bahkan dia hanya diam sambil menonton televisi di ruang utama dengan pintu rumah yang terbuka. Tak lama, ada
Ada suara seperti orang yang sedang mengobrol di luar sana. Dewi seketika melirik ke arah luar dan di sana ada dua orang yang sedang memakai motor berhenti di samping rumahnya. Loh, ini kenapa pintunya terbuka? Bukannya sudah puluhan tahun pintu ini terkunci rapat, kata seseorang yang berada di sana, seorang temannya, lalu menunjuk ke arah rumahnya dan Dewi melihat itu sehingga dia penasaran atas apa yang dilakukan kedua orang tersebut. Tapi teman yang berada di belakang motor seperti ketakutan, dia hanya menepuk pundak temannya dan memberikan isyarat bahwa dia harus segera pergi dari depan rumah tua itu. Tak lama kemudian, dia langsung tancap gas, berbalik tanpa ada obrolan apapun ketika melihat pintu rumah yang terbuka. Dewi penasaran atas apa yang mereka katakan dan ketika dia keluar untuk melihatnya, tiba-tiba saja dia kaget dengan pintu rumah tua itu yang terbuka kembali padahal tadi pagi suaminya sudah menutup pintu itu dengan rapat. Keanehan itu pun berlanjut ketika dia melihat pintu itu terbuka sendiri, di mana pada malam itu Dewi tiba-tiba terbangun oleh ketukan yang kali ini terdengar dari pintu depan. Dia yang terbangun merasa kesulitan untuk bergerak karena perutnya yang mulai membesar dan suara ketukan itu semakin lama semakin keras diiringi oleh sesuatu yang gaduh yang berasal dari rumah sebelah. Dewi diam. Dia takut bahwa itu adalah orang yang kemarin mengetuk-ngetuk jendela dapurnya hingga tak lama kemudian dia mulai membangunkan suaminya yang masih tertidur lelap. Namun tepat ketika tangannya memegang tubuh suaminya, terdengar sebuah suara dari seorang perempuan yang terdengar sedang bersenandung. Suara itu terdengar samar, namun sepertinya dia sedang bernyanyi dengan nada suara yang sangat lirik. Ayun, ayun, ambing, di ayun-ayun, di ayunku. Ayun, ayun, ambing, ayun, ayun, ambing, ayun, ayun, ambing. Di ayun-ayun, di ayun-ayunku samping. Suara itu seperti suara nyanyian menidurkan anak dalam bahasa Sunda lama yang sering dipakai untuk ibu-ibu zaman dulu ketika menidurkan anaknya. Hal itu tentu saja membuat kaget atas apa yang ia dengar. Seketika Dewi langsung mencengkram lengan Bima dan mengguncang-guncangkannya dengan panik. Pak, dengar nggak Pak? Bisikan dengan wajah yang pucat. Bima seketika bangun, namun ia masih mengantuk dan bertanya kepada istrinya pada malam itu. Dengar apa sih? Jawabnya sambil menguap. Suara nyanyian. Suaranya dari rumah sebelah Pak. Bima langsung menghela nafas panjang. Dia merasa tidak mendengar suara apapun karena dia masih mengantuk. Dia lalu menarik selimutnya kembali sambil berkata, mungkin itu cuma suara angin mah. Dewi ingin protes atas apa yang baru saja dikatakan oleh suaminya, tapi dia tahu bahwa hal itu tidak ada gunanya. Dia menarik nafas dalam-dalam, berusaha menenangkan dirinya sendiri dan menyalakan lampu kamarnya agar dia tidak ketakutan. Dia masih saja mendengar suara nyanyian itu, namun ia menutup kedua telinganya dengan bantal agar tidak mendengar suara itu lagi. Butuh beberapa waktu agar dia bisa tidur kembali pada malam itu, dan ketika dia terlelap tanpa dia sadari, ada sesuatu yang berdiri di jendela kamarnya, sebuah bayangan wanita yang berdiri dan menatapnya sambil tersenyum sambil menunjuk ke arah perut Dewi yang semakin membesar. Di malam berikutnya, tepat jam 1 malam, Dewi tiba-tiba terbangun dengan nafas yang berat, tenggorokannya terasa kering, dan tubuhnya berkeringat dingin hingga membasahi seluruh tubuhnya. Dia terbangun karena dia baru saja bermimpi aneh. Karena di dalam mimpinya itu, dia berdiri di halaman belakang rumah kosong itu. Terlihat cahaya bulan yang redup menyinari halaman belakang dengan hembusan angin dingin ke arahnya.
Di sana, Dewi melihat ada sesuatu yang duduk di atas sumur itu. Nampak ada sosok perempuan yang duduk dengan rambutnya yang panjang dan terurai hingga menyentuh tanah. Bajunya putih dan kusam, bahkan terlihat robek di beberapa bagian. Terlihat kedua tangannya seperti sedang menggendong sesuatu di dalam kain hitam. Dewi ingin berteriak, dia ingin mundur dari apa yang dia lihat, namun tubuhnya terasa berat seperti ada sesuatu yang memaksa tubuhnya untuk tetap diam. Tak lama kemudian, perempuan itu mulai bersenandung. Suaranya terdengar sama persis dengan apa yang ia dengar ketika sedang berada di dalam kamarnya. Suara lagu Sunda yang sering dipakai untuk menidurkan anak bayi terdengar sangat lirik, dan hal itu seketika membuatnya merinding. Tubuhnya langsung gemetar, dan tak mengapa tubuhnya seperti didorong untuk melangkah lebih dekat lagi dengannya. Dia penasaran dengan kain hitam yang dia bawa. Semakin dia mendekat, perempuan itu berhenti bersenandung. Dia lalu memiringkan kepalanya secara perlahan dan menatap perut Dewi yang membesar sambil tersenyum kecil. "Baik, anak maneh jang urang. Boleh anak kamu untukku?" Perempuan itu berkata dengan lirih dan nyaris seperti bisikan, dan hal itu membuat jantung Dewi mulai berdetak semakin kencang. Tangan perempuan itu bergerak lalu membuka lipatan kain hitam yang dibuka secara perlahan. Dewi tidak bisa berbuat apa-apa. Tubuhnya seperti terkunci dan tidak bisa bergerak untuk menjauh darinya. Dia hanya menahan nafas ketika dia membuka kain hitam itu, dan ketika dia membuka semuanya, Dewi tercengang karena ternyata di dalam kain itu bukanlah seorang bayi, namun di sana ada segumpal daging hitam yang bergerak-gerak sendiri, dan di sekeliling daging hitam itu ada beberapa perhiasan emas yang banyak dan berkilauan. Perempuan itu kembali tersenyum. Lalu tak lama kemudian dia mengangkat gumpalan daging hitam beserta semua emasnya ke arahnya dan berkata, "Tukar ini dengan anakmu," katanya sambil memiringkan wajahnya yang pucat. Hal itu tentu saja membuat Dewi langsung menggelengkan kepala. Dia bahkan berusaha untuk menggerakkan tubuhnya dan mundur selangkah. Bau anyir dari daging itu tiba-tiba menyeruak, dan hal itu membuat dirinya ingin muntah atas apa yang ia rasakan. Di tengah-tengah ketakutan itulah, tepat dari dalam sumur terdengar suara gemuruh yang terdengar sangat keras. Hal itu membuat Dewi tidak bisa berbuat apa-apa. Dengan rasa takut yang semakin terasa, tak lama kemudian seperti ada bayangan hitam yang muncul dari dalam sumur. Bayangan itu semakin lama semakin membesar. Dan tak lama kemudian, bayangan itu mulai menutupi apa yang dia lihat. Semuanya mendadak menjadi gelap, dan Dewi terbangun di dalam kamarnya dengan tubuh yang basah karena keringat yang ia rasakan pada malam itu. Bima tidak bisa mengabaikan sesuatu yang terjadi pada istrinya. Ketika dia merasa istrinya ketakutan di pagi harinya, perasaan ganjil itu terus menghantuinya sepanjang malam ketika istrinya tertidur pulas di sana. Seiring berjalannya waktu, istrinya sering terbangun di tengah malam dengan ekspresi wajah yang pucat. Lalu tak jarang pula ia juga sering mendengar suara-suara gaduh di rumah tua yang ada di sebelah rumahnya. Bima merasa dia harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan rumah tua yang ada di sebelah rumahnya. Ketika pagi tiba di hari liburnya, dia akhirnya izin keluar untuk pergi ke blok sebelah di mana masih banyak keluarga yang tinggal di perumahan ini. Ketika dia melewati rumah tua itu, pintunya yang masih terbuka tidak ia tutup lagi. Pada saat itu dia sudah bosan untuk menutupnya, karena setiap kali pintu itu ditutup di keesokan paginya, pintu itu akan terbuka lagi. Kali ini dia tidak memperdulikannya dan terus saja berjalan hingga ia menemukan sebuah keluarga yang sedang berkumpul di depan rumahnya pada saat itu. Dia memperkenalkan dirinya sebagai penghuni rumah di blok sebelah. Dengan sedikit basa-basi, dia berkata bahwa dia baru sempat untuk berkeliling dan menyapa para tetangga di perumahannya. Namun, setelah dia mengobrol dan para warga lainnya ikut mengobrol dengannya, Bima mulai bertanya tentang rumah tua itu.
Pada awalnya, mereka tidak tahu bahwa Bima tinggal di sebelah rumah tua itu. Namun, ketika mereka mengetahuinya, mereka semua terkejut. Bahkan, beberapa dari mereka hanya bisa saling pandang. Bima tentu saja merasakan sesuatu yang aneh dengan ekspresi mereka. Dia tahu bahwa mereka tahu sesuatu, namun mereka seperti tidak berani untuk membicarakannya. Suasana mendadak hening dan Bima kebingungan harus berkata apa lagi. Setelah itu, tiba-tiba saja ada langkah kaki terdengar mendekat padanya. Di sana terlihat ada dua pria datang dengan wajah yang tegang dan menghampiri Bima pada saat itu. Tak lama kemudian, ia pun berkata, "Punten Pak, Bapak yang tinggal di sebelah rumah itu?" Tanyanya dengan nada yang pelan. Bima melirik ke arah mereka berdua, tiba-tiba mengangguk pelan. Lalu tak lama ia pun kembali berkata, Pak, Bapak tahu siapa yang membuka pintu rumah tua itu?" Bima semakin kebingungan. Dia hanya mengangguk pelan dan menjawab, Saya yang membukanya. Itu terjadi karena istri saya yang sedang hamil katanya melihat sesuatu di rumah itu dan saya memeriksanya, tapi tidak ada apapun di sana." Hal itu seketika membuat kedua pria itu saling bertatapan satu sama lain dan tak lama kemudian dia pun kembali bertanya, "Apakah Bapak memang saudara dari pemilik rumah itu dan juga memiliki kuncinya?" Katanya dengan nada yang lebih pelan dari sebelumnya. Namun Bima menggelengkan kepala. Dia bingung dengan apa yang dikatakan oleh dua orang itu. Enggak kok, saya lihat pintunya tidak terkunci ketika saya buka." Hal itu membuat semua orang di sana terdiam. Mereka langsung memandang Bima dengan wajah-wajah mereka yang pucat. Lalu tak lama kemudian salah satu dari mereka berkata, "Seharusnya pintu itu terkunci rapat, Pak, dan tidak akan bisa dibuka semudah itu," jawab salah seorang dari mereka. Lalu salah satu temannya langsung berkata pelan ke arah warga yang berkumpul di sana. Wajahnya pucat ketika ia berbicara kepada mereka semua. "Waduh, sepertinya kejadian dulu bakal terulang lagi." Warga yang lain mengangguk mendengar hal tersebut, sedangkan Bima semakin bingung dengan apa yang mereka katakan. Sebentar, potong Bima. "Maksudnya kejadian yang dulu terulang lagi itu apa?" Tanyanya dengan nada yang heran. Salah seorang yang ikut mengobrol dengan Bima tiba-tiba berkata kepada istrinya, "Bu, tolong telepon saudara pemilik rumah ini. Suruh dia datang. Takutnya nanti ada korban lagi," katanya dengan nada yang panik. Hal itu membuat Bima semakin bingung. Ini maksudnya ada apa ya, Pak?" Tanya Bima bertanya sekali lagi. Seorang ibu yang berada di dekatnya tiba-tiba berkata, "Nak, katanya tadi istrimu sedang hamil ya? Kalau bisa mas sebelum dia melahirkan, jangan tinggal di rumah itu dulu. Bahaya. Mendingan keluar dulu dan pulang nanti setelah bayinya lahir." Bima semakin kebingungan. Dia melirik ke semua warga yang wajahnya semakin pucat. Bahkan beberapa nampak meninggalkan obrolan itu dan pulang ke rumah dengan tergesa-gesa. Sebentar. Ini maksudnya apa ya? Saya kok tidak ngerti ya?" Tanya Bima kembali. Ibu itu kembali menjawab. Bahkan dia berdiri dan menarik tangannya sambil berkata, "Pokoknya kalau bisa kamu ajak istri kamu pergi dari rumah kamu sebelum terlambat. Kita para warga nggak mau kejadian di blok itu kembali terjadi, apalagi istrimu sedang hamil. Pokoknya nurut aja. Nanti setelah saudara dari rumah itu datang, pasti kamu tahu alasannya. Karena saya yakin istri kamu pasti ngalamin hal-hal aneh di rumah itu, sama seperti penghuni blok itu ketika perumahan ini pertama kali dibangun." Ibu itu memperkenalkan dirinya sebagai Bu Ida, di mana ternyata dia adalah penghuni lama blok yang Bima tinggali ketika perumahan ini dibangun. Dia berjalan dengan tergesa-gesa sambil menarik tangan Bima. Dia berkata bahwa istrinya harus segera dibawa keluar dari rumah itu dan tinggal di rumahnya sementara sebelum dia meninggalkan perumahan ini hingga ia melahirkan. Ibu Ida terlihat syok ketika dia masuk ke blok tersebut dan melihat pintu rumah tua itu terbuka lebar. Wajahnya semakin pucat dan enggan untuk menatap rumah tua itu ketika melewatinya dan sampai ke depan rumah. Dewi yang tidak mengetahui apapun nampak kaget karena ada ibu-ibu yang masuk ke dalam rumahnya bersama Bima. Tanpa basa-basi, Bu Ida seketika mengajak Dewi untuk keluar. Dia bahkan berkata bahwa Dewi tidaklah aman tinggal di sini dengan perutnya yang semakin membesar.
Dewi awalnya bingung dengan ucapan Bu Ida, namun dia shock ketika Bu Ida berkata, "Kamu harus keluar. Kalau tidak, wanita itu akan terus menakut-nakuti kamu dan berakhir dengan hilangnya anak kandungmu," katanya sambil menarik tangannya. Dewi tidak tahu apakah Bima menceritakan semuanya atau dia sendiri tahu tentang apa yang terjadi kepadanya selama beberapa hari ini. Namun setelah itu, Dewi hanya mengangguk dan mengikuti saran dari Bu Ida. Bima seketika mengikuti dari belakang, dan ketika mereka semua keluar dan akan meninggalkan blok tersebut, tiba-tiba saja seperti ada yang menarik pintu itu dengan keras. Bahkan saking kerasnya, jendela yang pecah di sebelahnya langsung jatuh keluar rumah. Sepertinya penghuni rumah itu marah ketika tahu jika Dewi keluar dari rumahnya, dan hal itu tentu saja membuat mereka bertiga kaget, sehingga Bu Ida menyarankan mereka untuk mempercepat langkahnya. Tak lama kemudian, Dewi dan Bima akhirnya tinggal sementara di rumah Bu Ida yang berada beberapa blok dari rumahnya. Suami yang bernama Maman langsung membuatkan kopi dan juga teh untuk mereka berdua. Bu Ida menceritakan apa yang terjadi ketika membawa Dewi pada suaminya, termasuk tentang pintu yang tertutup sendiri dengan suara yang keras pada siang itu. Pak Maman hanya bisa menghela nafas panjang. Lalu tak lama kemudian dia berkata, "Syukurlah kalau tidak terlambat. Kalau saja si Neng tinggal di rumah lebih lama, saya mah tidak tahu bagaimana nasib bayinya kelak. Yang pasti, si Neng malam ini menginap saja di rumah ini ya. Kalau Akang mah mau tidur di rumah silahkan, toh dia juga nggak akan ganggu ke Akang. Tapi besok, Akang harus membawanya pulang dan si Neng baru bisa kembali setelah nanti anaknya lahir." Bima dan Dewi semakin kebingungan. Sebenarnya apa yang terjadi dengan rumah di sebelahnya itu? Bu Ida yang melihat mereka kebingungan akhirnya mulai bercerita. Dia berkata bahwa dia dan suaminya adalah penghuni lama perumahan ini. Bahkan mereka adalah orang yang tinggal pertama dari semenjak perumahan ini dibangun. Rumah itu adalah rumah dari sepasang keluarga yang pada awalnya memiliki tanah di seluruh perumahan ini. Ketika perumahan ini akan dibangun, mereka menjual tanahnya dengan syarat rumahnya tidak boleh digusur dan dibiarkan seperti itu hingga sekarang. Mereka adalah pasangan suami istri yang baik. Bahkan tidak ada warga yang tidak mengenal mereka semua. Bu Ida juga bercerita bahwa dia dan suaminya awalnya tinggal di blok itu, tepatnya beda beberapa rumah dari rumah Bima dan Dewi. Dia senang tinggal di blok itu. Begitu pula dengan para warga, karena pemilik rumah tua itu seringkali mengajak anak-anak bermain di halaman rumahnya. Bahkan tak jarang mereka suka memberi jajan pada mereka. Bu Ida bercerita bahwa pasangan itu ternyata belum memiliki anak, sehingga wajar saja mereka baik kepada anak-anak yang ada di blok tersebut. Selama beberapa tahun, mereka tinggal bahagia di blok tersebut. Bahkan ketika perumahan ini melebarkan unitnya ke beberapa blok yang ada di sebelahnya, mereka masih nyaman tinggal di sana. Namun ternyata ada sesuatu yang terjadi kepada mereka berdua. Mereka tertimpa musibah kecelakaan ketika berangkat ke salah satu tempat di selatan. Kecelakaan itu merenggut nyawa mereka dan tidak ada yang selamat ketika tragedi itu terjadi. Pada awalnya para warga mulai berkabung. Bahkan hal itu terjadi selama beberapa hari karena mereka menyesal telah kehilangan orang yang baik kepada mereka. Seiring berjalannya waktu, mereka sudah mulai terbiasa dengan kehidupan tanpa penghuni rumah tua itu, dan sekarang rumah itu kosong dan tidak berpenghuni. Sebenarnya ada satu saudaranya yang berhak untuk tanah di rumah itu, namun saudaranya nampak enggan untuk menempati rumah tersebut. Kehidupan di blok tersebut akhirnya kembali berjalan normal ketika rumah tua itu menjadi rumah kosong di blok tersebut. Namun setelah mereka meninggal, tiba-tiba ada sesuatu terjadi. Sesuatu yang menjadi teror bagi warga setempat. Setiap orang yang hamil di blok tersebut mendapatkan sebuah teror yang membuat mereka ketakutan. Semua yang mengalami teror di blok itu mengalami hal yang sama. Mereka didatangi sosok perempuan yang meminta bayi yang dikandungnya, dan itu membuat mereka tak bisa tidur semalaman. Hal itu rupanya juga terjadi kepada Bu Ida. Dia ternyata menjadi salah satu korban dari teror itu, dan dia adalah korban yang kehilangan bayinya
keguguran. Tapi di balik itu, entah mengapa, Bu Ida menemukan kain hitam yang berisikan emas di belakang dapur setelah ia mengalami keguguran, seperti mendapatkan ganti rugi setelah kehilangan anak yang dikandungnya. Namun, karena dia yang masih trauma akan hal itu, dia memilih untuk membuang emas-emas itu dan memutuskan untuk pindah dari blok yang dia tempati. Ternyata, hal itu membuat kehebohan di blok tersebut dan berakhir dengan pindahnya para penghuni blok itu satu persatu. Seiring berjalannya waktu, mereka mengetahui kalau suami istri di rumah itu melakukan sesuatu yang salah ketika mereka masih hidup. Mereka ternyata menginginkan anak, bahkan mereka melakukan perjanjian dengan salah satu makhluk yang bisa memberikannya anak. Di balik ramanya mereka, ternyata mereka melakukan sesuatu yang di luar pemikiran para penghuni blok tersebut. Bahkan mereka rela menjual semua tanah yang mereka miliki untuk menjadi modal bagi mereka agar bisa memperoleh keturunan. Namun nyatanya, hingga mereka meninggal dunia, mereka tidak pernah mendapatkan apa yang mereka mau, dan makhluk yang melakukan perjanjian dengannya kini bergentayangan dan meneror semua warga. Setelah apa yang terjadi di blok tersebut, salah satu saudaranya pun datang. Dia meminta maaf kepada seluruh penghuni blok itu dan dia berjanji akan melakukan sesuatu terhadap makhluk yang meneror warga di blok tersebut. Dengan bantuan orang yang dia bawa, akhirnya dia melakukan sesuatu, yaitu mengunci rumah itu dan mengurung makhluk itu di dalam rumah. Dan tak mengapa, Bima bisa dengan mudahnya membuka pintu itu dan istrinya mengalami pengalaman mengerikan selama tinggal di rumah tersebut. Setelah Bima mengetahui semuanya, akhirnya Bima memutuskan untuk memulangkan Dewi ke rumah orang tuanya hingga ia bisa melahirkan anaknya. Selama Dewi tinggal di rumah orang tuanya, dia bisa tidur dengan tenang. Tidak ada lagi suara nyanyian, tidak ada lagi suara ketukan di jendela, bahkan dia tidak bermimpi buruk di setiap malamnya. Sedangkan di perumahan itu, Bima bertemu dengan saudara dari pemilik rumah tua tersebut. Dia bersedia membantu menutup kembali rumah itu beserta makhluk yang membuat istrinya terganggu. Dia bahkan meminta maaf atas hal tersebut dan dia berjanji apabila istrinya kembali setelah melahirkan, dia menjamin bahwa tidak akan ada lagi gangguan kepada istri Bima. Tak terasa, akhirnya Dewi melahirkan bayi laki-laki yang sehat. Namun setelah bayi itu lahir, Dewi nampaknya tak mau kembali lagi ke rumah yang sudah dia beli dengan uang tabungannya. Dewi memilih untuk pindah. Bahkan dia memastikan untuk menjual rumah itu kembali dengan harga murah agar bisa terjual dengan cepat. Rupanya, apa yang terjadi di rumah itu menjadi sebuah trauma baginya dan dia tidak ingin melihat rumah itu lagi karena itu bisa mengingatkan kepada makhluk yang muncul dan mengganggunya selama di sana. Akhirnya, setelah hampir 3 tahun, rumah itu kembali terjual. Bima berhasil menjualnya kepada temannya yang baru saja menikah dengan harga yang sangat murah. Ketika Bima dan Dewi bertemu dengan pembeli rumah itu dan bertransaksi di rumah yang dijual, tiba-tiba anak Dewi nampak melirik ke arah rumah tua itu dan menatap ke arah jendela. Dengan polosnya, anak itu menarik baju ibunya dan menunjuk-nunjuk ke arah jendela. "Mah, ada teteh di sana yang mau ajak main aku," katanya dengan nada yang polos. Selesai. Luar biasa kisah dari Bang Sidik. Asli kan serem banget kan, horornya dapet banget ya pokoknya. Kalau kisah-kisah dari Bang Sidik ya gigit banget gitu kayaknya horornya. Bagaimana di sini pasangan baru ya, Dewi dan Bima. Dewinya sedang mengandung, Bima kerja, Dewinya juga kerja. Di sini mereka beli rumah, rumahnya oke, aman, rumahnya bagus, nyaman, aman. Sebelah rumahnya, aduh serem banget, rumah kosong ya kan. Tapi untungnya ada salah satu tetangga yang baik hati ya, Bu Ida, yang memberitahukan, bergerak langsung tanpa diminta, bahkan diungsikan Dewinya. Kalau enggak, bisa selesai juga tuh ya. Dan bagaimana ternyata Bu Ida adalah korban pertamanya, yang mana di situ Bu Ida janinnya diambil. Tapi setelah itu ada bungkusan kain hitam, yang mana kain hitam itu berisikan perhiasan emas. Tapi karena Bu Ida masih merasa trauma, masih merasa takut, dibuang gitu. Tapi bagus dibuang ya. Kita kan nggak tahu juga
emas itu bagaimana nantinya ketika sudah dimakan, apakah menjadi tumbal atau gimana, ya bagus. Intinya keputusan Bu Ida sudah tepat, dan intinya keputusan dari Bima dan Dewi sudah tepat ya, segera keluar dari rumah situ sehingga anaknya alhamdulillah bisa lahir dengan selamat. Tapi di sini sedikit ya, kadang-kadang mungkin teman-teman ada yang berpikiran nih, si Bima ngeselin banget sih, istrinya udah ngadu ada begini kok masa cuek aja gitu. Memang begitu teman-teman, terkadang laki-laki termasuk saya ya, ketika misalkan pasangan kita mengatakan sesuatu yang dia merasa resah, gelisah, terutama tentang keadaan di rumah, kita sebagai suami pasti akan selalu menenangkan. Kadang juga saya bilang, enggak, itu paling cuma apa ya kan, walaupun dalam hati juga jangan ini nih, tapi paling tidak kita bisa memberikan rasa aman kepada keluarga di rumah. Tapi memang seperti Bima, setelahnya kan Bima tetap masuk tuh ke dalam rumahnya, tetap cek and recheck, nggak ada apa-apa, aman, memastikan bahwa semuanya aman. Jadi bukan berarti suaminya cuek atau nggak peka ya, begitu sih teman-teman ya. Kalau menurut saya pribadi, bukannya ngebela diri karena saya laki-laki, bukan, tapi memang seperti itulah sifat laki-laki ya. Jadi ingin memberikan rasa aman, rasa nyaman untuk keluarganya. Overall kisahnya keren banget. Terima kasih buat Bang Sidik atas kisahnya yang luar biasa. Ditunggu lagi kisah-kisah selanjutnya, dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Extreme. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like atau tombol jempol, boleh juga dibantu di share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Buat teman-teman yang punya komentar lain, silakan bisa menuliskan di dalam kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa, insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Dan buat yang belum subscribe, ayo dong diklik dulu tombol subscribe-nya, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Extreme, kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oh iya, buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang ingin berkenan ya dibawakan di channel kami, bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di sini. Bebas kirimannya, boleh dalam bentuk rekaman suara, boleh dalam bentuk tulisan, senyamannya teman-teman aja. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Pasti tidak kalah ngerinya, pasti tidak kalah seramnya, masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.